Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Iya, Bu. Oke, kita tes semangatnya semua. Kalau ibu bilang selamat pagi, adik-adik bilang semangat, semangat, semangat. Oke? Oke, Bu. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, silahkan satu orang memimpin doa untuk teman-temannya. Ya, silakan. Saya persilakan kepada ketua kelasnya. Doa dimulai. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu akan mereview materi kita di pertemuan yang lalu. Jadi, pertemuan lalu kita belajar apa? Prima. Bilangan apa? Prima. Oke, bilangan prima. Nah, masih ada yang ingat apa itu bilangan prima? Saya, Bu. Oke, silahkan Saudara Herta. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Oke, bagus. Masih ada tambahan? Saya, Bu. Ya, silahkan Syuhada. Bilangan prima memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya Beri sendiri. tepuk untuk temannya. Jadi, kita ingat lagi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Apa itu? Satu dan dirinya sendiri. Jadi, kalau anak-anak mendapatkan bilangan yang hanya punya dua faktor, satu dan dia sendiri, maka bilangan itu merupakan bilangan prima. Benar. Nah, ada yang bisa kasih contoh yang mana salah satu bilangan prima? Saya, Bu. Silakan titik. 5. Oke, kenapa? Karena faktornya 2, yaitu 1 dan 5. Oke, Ibu kira semua paham ya tentang bilangan prima yang kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang aljabar. Nah, sebelum itu, Ibu akan melakukan share screen pada pertemuan kita kali ini. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tershare ya? Jadi, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Nah, sebelum itu, Ibu akan menampilkan apa saja yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Oke, sambil menunggu hasil share screen-nya, silahkan mengisi absennya di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menampilkan apa yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Di mana di kompetensi dasar ada dua KD yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama KD 3.5, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, di mana operasinya ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. KD yang kedua ada KD 4.5, di mana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita ada 4. Yang pertama, 3.5.1, yaitu mengenal bentuk aljabar secara konseptual. Yang kedua, 3.5.2, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar secara konseptual. Yang ketiga, ada 3.5.3, yaitu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar secara prosedural. Dan indikator yang terakhir yaitu 4.5.1, yaitu menyajikan masalah nyata dalam bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model discovery learning berbasis 4C, literasi dan PKK, serta menggunakan metode diskusi dan tanya jawab berbantuan LKPD dan media visual, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, mengenal bentuk aljabar; yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar; yang ketiga, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian, di penilaian kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan menilai dengan
kuis online untuk menilai pengetahuan kalian, tes tertulis untuk menilai keterampilan kalian, dan observasi ibu selama pembelajaran kali ini untuk menilai sikap kalian. Oke, kita masuk ke materinya. Konsep aljabar. Nah, di sini apakah ada yang pernah dengar apa itu aljabar? Atau pernah baca mungkin apa itu aljabar? Belum, Atau Bu. jangan dulu mungkin definisinya kalau belum tahu. Ada yang tahu apa itu aljabar? Saya, Ya, Bu. silahkan. Arham. Aljabar adalah bilangan yang ada Oke, X-Y-nya. ada tambahan dari teman-temannya? Belum tahu. Bu. Oh, belum pernah dengar ya, baru kali ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini di materi Ibu ada pengertian konsep aljabar, di mana bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Sampai sini ada pertanyaan? Aku, Bu. Aku. Nah, Umul. Apa itu variabel, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan temannya ini adalah apa itu variabel atau apa itu peubah? Nah, di sini Ibu punya contoh. Ada persamaan P tambah 5, persamaan A kurang 2, dan persamaan 7X tambah 3Y dikurang 1. Nah, dilihat dari contoh ini dan definisi yang Ibu sajikan pada PowerPoint ini, apakah anak-anak sudah paham yang mana yang dimaksud dengan variabel? Belum, Bu. Belum ya? Oke, dari tiga persamaan ini, anak-anak bisa melihat bahwa di ketiga persamaan ini terdapat huruf P, huruf A, huruf X, dan huruf Y. Nah, huruf-huruf ini, P, A, X, dan Y itu merupakan variabel karena dia mewakili bilangan yang belum kita ketahui. Nah, di sini P ini kita tidak ketahui berapa, A ini kita tidak ketahui berapa nilainya, begitupun dengan X dan Y. Jadi huruf-huruf ini P, A, X, Y merupakan variabel atau peubah. Nah, sampai sini apakah ada yang mengerti apa itu variabel? Huruf pengganti bilangan yang tidak diketahui, Bu. Oke, jadi variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi, variabel-variabel ini kita belum ketahui nilainya. Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, unsur-unsur aljabar. Nah, di unsur-unsur aljabar ini, Ibu langsung kasih contoh. Di sini ada persamaan 3P tambah 5. Nah, yang tadi berdasarkan apa yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya, yang mana di sini variabelnya? Huruf P. Nah, paham kan? Jadi variabel itu penggantinya suatu bilangan. Oke, nah untuk unsur-unsur aljabar ada 3. Yang pertama, angka 3 ini merupakan koefisien. Jadi 3 ini merupakan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka yang diikuti oleh variabel. Jadi 3 ini merupakan koefisien karena dia diikuti oleh variabel P. Jadi angka yang diikuti oleh variabel itu dinamakan dengan koefisien. Selanjutnya ada P, yaitu variabel. Dan ada 5 yang berdiri sendiri ini, dia tidak diikuti oleh variabel, dia disebut dengan konstanta. Jadi konstanta itu angka yang tidak diikuti oleh variabel. Oke, paham? Lanjut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke materi operasi aljabar. Nah, di sini catatannya, perlu diperhatikan bahwa bentuk aljabar yang bisa dioperasikan jika dan hanya jika memiliki variabel yang sama. Jadi, untuk aljabar itu kita tidak bisa langsung menjumlahkannya atau mengoperasikannya seperti dengan bilangan bulat yang tidak memiliki variabel. Kalau aljabar, kita perlu memperhitungkan variabel yang ikut.
Jadi kita lihat variabel yang sama, variabel yang beda. Kalau variabelnya sama, dia bisa dioperasikan. Kalau tidak, berarti dia tidak bisa dioperasikan. Nah, langsung saja kita mulai ke operasi yang akan dipelajari, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi ingat catatannya, yang bisa dioperasikan hanyalah aljabar dengan variabel yang sama. Contoh, kita langsung ke contohnya agar lebih mudah. Nah, di sini ada yang pertama 3P tambah 2P. Menurut adik-adik bisa dijumlahkan atau tidak? Bisa, Bu. Kenapa? Karena variabelnya sama. Apa variabelnya? Variabel P. Oke, semua paham ya? Jadi di sini ada 3P tambah 2P, di mana mereka sama-sama mempunyai variabel P. Jadi variabelnya sama, yaitu variabel P, sehingga kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. Jadi 3 tambah 2, 5, lalu dituliskan variabel yang ikut. Jadi 3P tambah 2P itu sama dengan 5P. Selanjutnya, contoh kedua, ada 3X dikurang 2X. Sama dengan penjumlahan, karena ini memiliki variabel yang sama, yaitu X, maka kita bisa mengoperasikannya. Jadi 3X kurang 2X. Jadi yang dikurangkan adalah, koefisiennya 3 dikurang 2 hasilnya 1. Kemudian diikuti oleh variabelnya. Nah, di sini kita hanya menulis variabelnya saja, karena di aturan matematika itu jika koefisiennya 1 boleh tidak kita tuliskan. Jadi kita hanya menuliskan variabelnya saja, tetapi di sini bukan artian bahwa 1 ini tidak ada, hanya saja dia tidak dituliskan, tetapi tetap ada, tetapi tetap bernilai 1. Oke? Oke, selanjutnya 5Y kurang 7Y. Jadi ini sama, variabelnya sama-sama Y, jadi kita tinggal kurangkan, sama dengan minus 2Y. Selanjutnya 4A kurang 6B kurang 4 tambah 4B tambah 5A sama dengan berapa? Nah, di sini kita lihat ada dua variabel pada contoh yang keempat ini. Ada dua variabel pada contoh keempat ini. Ada variabel A dan ada variabel B. Jadi kita mengoperasikan yang sama variabelnya, yaitu 4A dengan 5A dan minus 6B dengan 4B. Oke? Jadi yang pertama kita jumlahkan variabel A. 4A tambah 5A hasilnya 9A. Minus 6B ditambah 4B hasilnya minus 2B. Kemudian di sini ada konstanta 4. Sama dengan peraturan yang telah Ibu tekankan bahwa yang hanya bisa dijumlahkan itu adalah yang variabelnya sama. Begitu juga dengan konstanta. Jadi konstanta ini juga harus dijumlahkan dengan konstanta. Tidak boleh dijumlahkan dengan yang memiliki variabel. Jadi di sini kita langsung tuliskan saja minus 4 karena dia tidak memiliki teman pada contoh ini. Jadi kita langsung mendapatkan hasilnya, yaitu 9A kurang 2B dikurang 4. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu punya soal. Sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendek 2X kurang 5 cm. Dan panjang sisi terpanjangnya 3X tambah 6 cm. Jika panjang sisi sisanya adalah X tambah 6 cm, maka tentukan keliling segitiga tersebut. Oke, jawab. Jadi, kita punya segitiga, di mana sisi-sisinya seperti berikut. Jadi, sisi terpanjangnya 3X tambah 6 cm, sini tambah 6 ya. Kemudian sisi terpendeknya 2X kurang 5 dan sisi sisanya ya adalah X tambah 6. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Kita ketahui bahwa rumus keliling segitiga yaitu jumlah ketiga sisinya. Jadi kita tinggal menjumlahkan sisi-sisi yang diketahui.
Jadi di sini 2x kurang 5 tambah 3x tambah 6 tambah x tambah 6. Jadi di sini hanya ada satu variabel, yaitu variabel x. Dan ada 3 konstanta. Jadi kita tinggal jumlahkan yang memiliki variabel. Jadi 2x tambah 3x tambah x itu sama dengan 6x. Dan minus 5 ditambah 6 ditambah 6 itu sama dengan 7. Jadi keliling segitiganya adalah 6x ditambah 7. Jadi mengerti semua ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak menjadi 5 kelompok. Nah, kelompoknya Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Silahkan dibuka grup WhatsApp-nya masing-masing. Silahkan cari kelompoknya. Kemudian kerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, sudah ya? Oke, selanjutnya silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk kelompok lainnya silahkan bertanya atau ingin menanggapi. Oke, silahkan dijawab kepada kelompok 1. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan penanya? Apakah menerima jawabannya? Apakah paham dengan maksudnya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silahkan kelompok selanjutnya. Jadi, itu tadi diskusi kita pada hari ini. Yang tadi menjadi perhatian yaitu di operasi pada aljabarnya. Jadi Ibu tekankan lagi bahwa pada bentuk aljabar itu kita hanya bisa mengoperasikan apabila variabelnya sama. Jadi kalau misal variabelnya berbeda, kita tidak bisa mengoperasikannya. Jadi perlu anak-anak paham ya. Jadi perlu anak-anak ingat ya. Jangan mengoperasikan bentuk aljabar yang memiliki variabel yang berbeda. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu ingatkan untuk cek classroom-nya. Di situ Ibu sudah kirimkan tugas mandiri ya. Silahkan dikerjakan hingga pekan depan Ibu akan periksa. Jadi silahkan dikerjakan dengan baik dan juga jujur. Boleh menyontek ataupun boleh kerjasama asal kalian paham. Kalian paham dengan apa yang kalian tulis, oke? Jadi Ibu sudah kirimkan tugasnya. Silahkan dicek. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang aljabar, yaitu operasi aljabar selanjutnya yang akan kita bahas yaitu aljabar pada operasi perkalian dan pembagian. Jadi Ibu harap anak-anak sudah mencari tahu bagaimana itu operasi aljabar pada perkalian dan pembagian ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu tinggal menjelaskan apa yang anak-anak belum pahami. Jadi silahkan mencari tahu dulu apa itu. Silahkan mencari tahu dulu bagaimana itu operasi aljabar pada perkalian dan pembagian. Silahkan baca-baca, silahkan bertanya ke senior-seniornya, silahkan mencari tahu ke Om Google juga bisa, silahkan. Jadi untuk pertemuan depan kita akan mempelajari itu tentang operasi aljabar, yaitu pada bentuk perkalian dan pembagian. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan qulil haq walau kana murra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.